Melodi tansihati bidene kelan utang pakola konsep malih pada tinggal sing malih aku kelawan dai kang meneh apa iku alus sikatin iku tu sihat malah iku di matrodik yang asik ngalake iku ade waktu ro malah iku alus wasit malah iku ade malih kang waris malah iku ade waris ngasih iku ade ahli waris bal yuk kata samian balik waduh opo karo ikroni kang apa perkara perkara mengakoni sapa ngakoni sapa malih bima kelawan lawan orang mengakoni sapa mukir bima kelawan karone daina ini bisa yang saya tewa malah ngawani aikroru malasa utawi kali ahli waris iklaru walasi utawi kali ahli waris mukir iku ka ikroni ya ikroni mukir bahkan udah mukir iku aku ngaku dan mukir kriteria iku dahulu ngaku kan syaratake bil muqarrah apa syaratake alias sifat ahli ngakai ilmu qabin ilmu qabin ya naik kalau bidune lan liyane liya sifat iku kan betul apa dengan pasien sulit tapi mengkorlah ya kok paham Bismillahirrahmanirrahim. Wa surito fil mukirri ya. Muqarrar. Halaman 1 ini, Pak. yang gitu langsung tapi mukir anggure yang mengkorbek tak boleh mengkorlah Kalau mukir sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu. langsung tapi mengkorlah kurang Kalau mukir di sini. syarat nomor lalu atau syarat itu kalau langsung itu film mengkorbek masuk ini sendiri banyak Satu ini ya, Pak. oh ya itu Aduh kamu. masuk kali 2, 2, 3 ini mukir ya. mengkorlah Mukorlah ya. Dirang diwaos semua. Ngomong diwaos. Wa surito fil mukorbe ala yakuna mukalla milkan lil mukor lil mukir. Iki dirang diwaos. Sing diwaos ndowo ya. masa pewo nggak lebih lebih ya Mukorlah ngusor tepi misalnya.
Pun macamnya putih. Wis yo macam-macam bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasafihu wal muflisu maro hukmuhuma hukmu ikrarihima fi badalil hajri wal muflis. Sedangkan orang yang idiot dan orang yang bangkrut niku hukumnya terkait kali ekor kedua ya niku sudah lewat pada pembahasan khusus di babnya hajr dan bab muflis. Kemudian waktu bila ekroru rokibin bimujibi ukubatin bikasril jimi ekakotlin wazina wasyirkotin libuktihi ngatuhmati fihi. Kemudian ikror atau pengakuan atau ikrornya seorang budak terkait cari hal yang menetapkan menetapkan siksa seperti pembunuhan, kemudian zina, pencurian, niki bisa diterima ikrornya. Karena apa? Karena nopo jawabnya seorang budak niki dari dugaan tentang tidak kebenarannya ikror niki, sehingga ikrornya rokik niki bisa diterima. Fa'inna kula nafasin fa'inna kula nafsin majbulatun lahu bil hayati. Karena apa? Sesungguhnya tiap orang itu memang di wataknya niku suka terhadap hidup, sehingga kok enek pengakuan sing kaitane dengan maupun hal-hal yang mewajibkan untuk ukubah niku langsung diterima. Selain wataknya seperorang niku senang hidup dan juga menghindar dari hal-hal yang menyakitkan pada dirinya. Wajud manu malu syirkoti fi dimatihi talifan kana au bagian fiyatihi au biya au ya bisa dibihi. Kemudian harta syirko, harta yang dicuri niku wajib untuk ditanggung oleh seorang budak tadi dan menjadi tanggungannya, baik harta yang telah dicuri niki masih rusak atau masih dalam kekuasaannya atau kekuasaan sayyidnya. Di dalam syaddiqu fiha, ketika sayyidnya tidak membenarkan tentang pencurian budaknya ini. Walau akoro bimujibi kiwatin wa ufiya anhu alamalin ta'ala kobirob batihi walau kadzabahu sayyiduhu. Walau akoro bimujibin walau akoro itu senang segoyah nopo satya ya. Walid malu musyrifin kalifan kanan au bagian fiyati ayat disini dalam sofi budiha. Walau akoro bimujibi kiwatin wa ufiya anhu ngalamalin ta'ala kodirok batihi walau kata dosa itu. Walaupun budak niki ikrar terhadap sesuatu yang mewajibkan untuk hukum kisos dan ia dimaafkan wa ufiya anhu alamalin, tapi atas harta yang digantungkan dengan sifat kebudaannya, walaupun sayyid niki tidak membenarkan terhadap ikrar dari rokit tadi. Wakubila ikraruhu bidaini jinayatin wa in aujabat ukubatan kajinayati khotoin wa iklafi malin amdan al khotokan. Kemudian ikrarnya seorang budak terhadap hutang sebab
napa melakukan tindakan kriminal ini juga diterima. Walaupun jinayat atau tindakan kriminal itu mewajibkannya atas siksaan atau atas napa niku balasan yang berupa siksaan, seperti jinayat karena salah, ini melukai orang lain, atau melakukan tindakan kriminal karena khotok, karena tidak ada unsur kesengajaan, atau merusakkan harta baik niku dalam keadaan disengaja atau karena keliru. Ini semuanya ikrarnya itu bisa diterima. Wajah ta'alaku bidimatihi fakot aiduna robbatihi ilam yusodiku sayyiduhu. Kemudian sehingga taufiq laku bila wajah ta'alaku bidimatihi den atau tanggung hutang itu berhubungan dengan tanggungannya saja, dengan tanpa ada hubungan dengan dengan badannya. Hal ini jika sayyidnya niku tidak membenarkan ikrarnya Rokek tadi terkait masalah den, dengan gambaran diangkat dabau asak atau bahwa diangkat dabau dengan gambaran sayyid ini tidak menggunakan atas ikrar yang disampaikan oleh Rokeknya, atau sayyid diam saja. Fahuwa a'amu minta bihi bikit bihi. Kemudian ibaratnya musoneh ilam yusodikhu sayyiduhu niku sifatnya lebih umum daripada takbir yang dikemukakan kitab asal, yakni bikit bihi. Fayat tabi'u bihi idha atiko ya idha sodakohu. Ya Allah. Fayat tabi'u bihi niku mu'alake tengkun di fayat tabi'u fayat tabi'u bihi idha atiko wa idha sodakohu ta'alako birubbatihi. Ini Pak Jen, oke. Fayat tabi'u bihi, maka Rokek niku mengikuti nopo sesuai rujuknya tabi'u niku Sintaksis apa Rokek? rujuknya fayat tabi'u Bihi kelan sek ya tabi'u ya sapa Rokek. Rokek niku ngikut pada sesuatu isinya apa ya? Ketika ia merdeka. Wa idza saddaqahu ta'alaqa birubbatihi. Ketika sayyid membenarkan atas ikrarnya, maka den atau hutang tersebut ada hubungan dengan badannya budak tersebut. Fayubahu fihi ila ayufdiyahu asayyidu. Maka idza naqulu fayubahu, maka dia bisa dijual karena ada kaitannya dengan budak badannya, maka dia bisa dijual untuk nopo sebagai ganti dari den, kecuali kalau sayyid niku memang nopo niku nebusi kalau sayyid, kecuali kalau sayyidnya niku nebusi den tersebut diakol amro ini mengkimatihi dengan nopo niku dengan batas minimal dari kedua perkara mengkimatihi, yakni dari harganya budaknya maka berada ini, dan juga seukuran dengan hutangnya. Wa idza bi'a wa baqiya syai'un minad daini wa baqiya syai'un minad daini layut tabahu bihi. Ketika budak sudah dijual, kemudian hutangnya niki masih tersisa, maka nopo niku budak niku nggak boleh untuk ditagih dengan sisa hutang yang masih ada nih ketika dia sudah merdeka.
Batak biri bima dzukira am mungkoli, kemudian ibarat saya yang bima dzukir yakni bima dzukira dengan sesuatu yang telah disebutkan itu lebih umum daripada dawuhnya kitab asal atau ibaratnya kitab asal. Yakni yang berupa lagu jibu ukubatan, yang berupa apa bahwa jihad jinayat niku tidak mewajibkan untuk mengubah, untuk kenakan hukuman ya. Wa bila akraru alaihi ayla sayyidi bidainin mu'amalatin jaratin udina lahu fiha wa yuhdi min kasrahat dan min kasabi wa nabiyatihi kama marofi babihi. Kemudian ya Allah ya kan ekor mencontoh waku bila ikroru alaihi, ekror niki juga bisa diterima yang wajib atas sayidnya budak terkait kali hutang karena nopo niku pekerjaan yang juga berdagang. Yang dagang ini budak niku telah diizinnya, telah mendapatkan izin dari sayidnya. Kemudian nanti terkait kali hutangnya niku disaur utawa hutangnya niki nanti disaur dengan nopo hasil dari kerjanya seorang budak dan juga segala sesuatu yang berada di kekuasaannya budak. Kama marofi babi seperti yang telah lewat pada khusus terkait oleh babnya ekornya nopo niku babnya ekornya seorang budak niku. Wa takbiri bitijarotin aula min takbiri bimuamalatin. Kemudian ibarat saya yang berupa tijaroh itu lebih utama daripada ibarat yang kitab asal yakni dengan lafaz bimuamalatin. Wa kharaja biha iqraruhu bima la yata'allaqu biha kal qardi falayuk balu ala sayyidi. Di sini dikecualikan dari ikrar karena tijaroh atau dagang, dikecualikan sebab nopo tijaroh, yakni ikrarnya seorang budak terkait kali sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tijaroh, seperti hutang. Kalau ikrar masalah ini nggak bisa diterima. Ikrarnya rokik terkait kali nopo sesuatu yang tidak ada hubungan dengan tijarah, dengan dagangan, itu tidak bisa diterima karena dari awalnya tadi oleh saja dikasih izin terkait kali perdagangan, sehingga ketika ikrar dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan berdagang, niki pengakuannya tidak bisa diterima. Walau akaro ba'da hajri sayyidi alaihi bidaini mu'amalatin adhofahu ila halil idni lam yuqbal idhofatul ajzihi ngalil insya'i. Kemudian ketika budak niku berikrar setelah tercegahnya sayyid untuk mentasarufkan harta benda, tercegahnya sayyid atas budak yang disebabkan karena hutang yang ada kaitannya dengan pekerjaan, yang mana rokek yakni budak ini menyandarkan hutangnya pada menyandarkan hutangnya kepada hal-hal yang telah mendapat izin tadi, maka maka menyandarkannya seorang budak terhadap sesuatu yang kaitannya ada dengan izin ini tidak bisa diterima. Karena apa? Lemahnya seorang budak untuk menimbulkan
menimbulkan insya untuk menimbulkan terkait kalih hutang yang disandarkan pada izin Nabi. Falau atlako al-ikrono bida ini, iya. Falau atlako al-ikrono bidain lam yungzal ngandani tijaroti wahwa dhurun. Kemudian ketika seorang budak niku memutlakan ikrarnya terkait kalih hutang, maka lam yungzal maka ikrarnya niki lam kon aja padha apa lam Lam apa? lam yungzal nggih. Nggih, lam. Lam tungzal atau lam yungzal? Iki anak titik loro nek ngesor yo anak titik loro nek dhuwur. Falau atlaqo al-iqrara bidaini lam yunzal ala daini tijarati wa huwa dhurun. Jika seorang budak memutlakkan ikrarnya atau pengakuannya terkait kalih hutang, maka ikrar niki tidak bisa ditempatkan pada kedudukannya hutang yang karena perdagangan. Wahwa dhurun. Lam yunzal ini kehendaki napa niku bahwa hutang sing terkait kalih itu ketika memutlakkan ikrar dengan hutang, maka nopo ikrarnya ini tidak bisa ditempatkan pada tempatnya hutang yang ada kaitannya dengan tijarah atau dagangan. Ini adalah perkara yang sudah jelas. Hal ini inta adoro murojaat dulu karena dirihi fi ikraril muflis. Hal ini jika udur Jadi berbicara tentang masalah budak, tentunya budak itu sendiri belum bisa dikatakan orang yang merdeka. Dalam artian segala sesuatunya itu atas persetujuan atau perintah daripada sayyidnya. Berbicara dengan masalah hutang yang baru saja saya terima ini, seakan-akan budak sendiri ternyata diperbolehkan di samping dia itu menjalankan sehubungan dengan perdagangan daripada sayyidnya. Akan tetapi kelihatannya menurut informasi yang saya dapat ini, seakan-akan budak sendiri juga bisa melakukan yang berkaitan dengan kebutuhannya sendiri dengan cara hutang tadi, dengan pertimbangan bahwa hutang dia tidak bisa dialokasikan kepada apa itu perdagangan daripada surganya tadi. Itu jelasnya seperti apa? Apakah seperti yang saya terima atau mungkin ada penjelasan yang lebih konkret sehubungan dengan budak itu berhutang? ini pasal lafaznya sing ndi. Saya punya kekhawatiran ketika ini nanti pemahamannya seperti yang saya pahami tadi, bahwasanya budak bisa berhutang untuk dirinya sedangkan dia Belum merdeka. tidak punya kekuasaan tentang dirinya, tentang kemerdekaannya. Nanti setelah gue maksudnya kan hamil begini loh, tiba-tiba budak ini meninggalkan hutang kepada juragannya. Ini masalahnya buat ngotot. Ini masalah itu ketika budak itu mengaku hutang ketika didagang. Kan itu kan ada kita itu.
Jadi ketika dia diizini berdagang, otomatis orang berdagang ya juga punya tanggungan kan, jual beli, ini berdagang ya tuku ya ada. Nah ini bagaimana ketika budak itu mempunyai ikrar bahwa dia telah berhutang. Ketika dia masa diizini untuk berdagang atau hutangnya ketika tidak diizini oleh pedagang kan itu saja. Ada kibri alih ini setelah gak sah dodol kok dia hutang kok ikrar itu kan doa tadi. Nah ini masalahnya ketika dia itu diizinkan oleh atau itlak. Mereka berikrar kalau punya hutang, maka tidak bisa dimasukkan pada hutang bicaranya kan gitu. Pertanyaannya ini Mbah, saiki Pak Andi iki kan budakku, tak kei amanah dodolan. Nah, ketika saya beri amanah dodolan itu Pak Andi apa punya kewenangan untuk utang? Utang piutang? Makanya di dalam gini loh Pak, dan itu bukannya hutang loh Pak. Kata jadi tanggungan Pak, beli belum dibayar itu juga den namanya. Jadi menurut den itu jangan hanya katakan wah utang boten. Maknanya adalah tanggungan. Jadi seorang jual beli kan dia kan langsung dibayar kan enggak. Kalau belum dibayar namanya dimah atau den itu tanggungan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Pak Andi itu punya kewenangan ngedol barang, tuku barang? Saya katakan dia itu disuruh juragannya untuk Lek sing ngakon aku berarti sing nanggung utangnya kan aku juragane. Ya, makanya tadi itu dia hutangnya ketika diizini atau tidak, kadang begitu saja. Makanya ikrarnya itu diterima atau tidak melihat itu, gitu loh Pak. Melihat ketika dia itu dihijir atau tidak oleh sahibnya, atau dia hanya muni punya hutang. Nah, muni tidak utang apa, karena kono tidak bisa dimasukkan hutang tanggungan dalam bicara. Makanya didelok di situ kan sudah jelas itu loh. Makanya ini aturan itu. Nah nanti sumpah siapa kan gitu, ikrarnya itu benarkan atau tidak. Dan kalau dia ikrar otomatis bisa memberatkan pada bose. Memang kelakuannya apa-apa sing bayar ya bose. Aja sok utangnya Pak Andi ora utang. Iya kan ada Coto no kene bose. ada jinayah seandainya itu siapa yang nanggung juga bisa kaula sendiri juga bisa sahibnya delok masalah dimanya. Sarungnya kudu diutang-utang ya. Sarung ra diutang-utangnya ora apa-apa. Ora bayi. Pikiran jero tas ngono ya. Ngantek nggih salat fitri karo arep nggih salat Idul Adha karo lunas. Oke, maknane ku. Pun Pak Arif, Nggih, mulai wonten perincian terus nek global ngoten seakan-akan koyo lho, iku resiko. Ngerajaan itu ki rembukan lho nggih. Jadi wis ora kita omong-omongan. Masalah dhewe inta azharo mojaatu kan naziri. Murojaah itu artinya apa, Mbak? Rembuk. Wah, di maknai tarene berarti orang rembuk ya. Lah cara lha ngomong karo budak mengke piye? Betong. Mumoro anu lho. Pak aku diutang. Meneng ae diutang apa? Ora kerja omongan nggani pada Pak Mus kemarin, Pak Mus gitu lho. Lah ora kena piye kan. Ini gambarannya Mbak Wifalo akal-akal ekor biden. Ketika budak memutlakan ekor dengan den, maka ekor dengan den ini nggak bisa digolongkan dengan den sing kaitannya karena tijaroh. Itu kan ketika dimutlakan kok nggak iso.
ketika dimutlakan Walau dari mutlak kok malah tidak bisa ay digolongkan. qabla hadri li annahu ba'da hati la faidata lahu annahu atas Ini penalaran ini Mbak. la tafu ila yuhada untuk kau yakin bahwa yuhada aku ma'akoro biji matihi ay ikraran berujul di suara asfa'a. Ketika seorang budak niku ikrar terkait kali hutang, ketika dimutlakan niku kok malah tidak bisa Kan ini tadi wakubila ikraru anjur nggih wakubila ikraru alaihi marak ngatas sayyid mengke ikrar bahwa ada ikrar mempunyai hutang sebab perdagangan yang diizininya gitu. Nah, otomatis nek kono lha ikrar mengke nek dhuwur kan ditumak ikrarnya ketika bahwa sayyid